Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi, yaitu cara membuat atap teras dengan desain tanpa tiang penyangga. Jadi ini kita menggunakan setengah kuda-kuda yang menempel di tembok. Nah, ini desain yang kita buat, ukurannya yang menempel di tembok 30 cm, kemudian penyangga di tengah itu 20 cm, di ujung 10 cm. Kemudian untuk bagian yang bawah ini 140 cm, sedangkan untuk yang sisi miring atau kaki kuda-kuda yang atas, yang utama itu 163, kemudian kaki kuda di dalam 73 cm, dengan total kebutuhan panjangnya itu 4,33 meter. Nah, kemudian pada ukuran tadi kita potong untuk bagian sisi samping kiri dan kanan. Untuk bagian yang dipotong tadi di dekatnya, nah ini kita buat cowakan dengan lebar, ini selebar ukuran kanal bagian sampingnya. Jadi nanti ketika kita buat sudutnya, maka kanal dari sisi yang mau kita gabung itu bisa masuk di kanal yang satunya. Kemudian pada bagian yang kita potong tadi ini harus dikurangi sehingga nanti ketika kita gabungkan itu menjadi mudah. Kemudian kita siku untuk bagian yang menempel di tembok, ini harus siku. Jadi ini bagian yang bawah ini, yang siku ini menempel di tembok. Kemudian untuk yang ujungnya, ini ujungnya yang ini juga harus siku. Nah, kemudian setelah ini kita membuat cowakan pada pertemuan untuk penyangga bagian ujung ini. Ini juga kita buat samping kiri dan samping kanan, sehingga ketika kita masukkan ini penyangga bisa masuk dengan sempurna, dengan kuat. Setelah itu kita membuat penyangga untuk bagian yang tengah. Nah, ini untuk ketinggian dari penyangga tengah ini adalah 20 cm. Nah, untuk prosesnya hampir sama. Jadi masing-masing kanal ini, bagian atas maupun bawah, kita buat cowakan sehingga ketika nanti penyangga dimasukkan itu bisa masuk dengan presisi. Kita sampaikan untuk kanal bagian yang atas, bagian sisi miring ini, kita buat cowakannya itu lebih lebar karena nanti untuk memasukkan penyangga, kemudian juga untuk memasukkan kaki kuda-kuda. Maka berbeda dengan ukuran pada yang bagian lurus atau bagian yang bawah, itu khusus untuk memasukkan penyangganya saja. Kemudian dilanjutkan membuat cowakan pada penyangga yang menempel di tembok untuk bagian yang bawahnya. Jadi nanti kaki kuda-kuda masuk di bagian sini. Nah, kemudian setelah selesai untuk membuat cowakan tadi, baru kita memasukkan untuk bagian kaki kuda-kuda. Ini untuk panjangnya ini sesuai dengan perhitungan sisi miring. Ini kita, jika panjangnya untuk setengah dari bagian yang bawah itu 1,4, kemudian tinggi penyangga itu adalah 0,2 atau 20 cm, maka panjang dari sisi miring sebagai kaki kuda-kuda ini panjangnya
sekitar 0,73 meter atau 73 cm. Jadi ini untuk menentukan kita harus membuat rumusnya dulu, atau ketika sudah jadi ini kita ukur langsung dengan menggunakan meteran. Dan setelah itu kita masukkan untuk masing-masing kaki kuda dan penyangga bagian tengah ini. Kemudian juga harus diperhatikan untuk bagian yang ujung ini juga bisa masuk presisi. Jadi nanti ketika mau dibaut ini posisi sudah bagus. Ini kemudian kita melakukan pembautan di bagian masing-masing pertemuan itu satu baut. Kemudian di penyangga bagian bawah ini satu, kemudian kaki kudanya juga satu yang bagian atas ini, kemudian kaki kuda bagian bawah ini juga satu untuk baut. Nah, ini kita baut di semua masing-masing pertemuan. Kemudian di sisi sebelahnya juga demikian, masing-masing harus dibuat pembautan ini masing-masing satu. Ini yang terakhir kita baut juga. Kita lanjutkan sekarang untuk membuat perkuatan dari besi siku. Ini untuk panjangnya 10 cm. Kemudian kita buat lubang yang nantinya ini dibautkan dengan tembok menggunakan baut dinabol. Nah, ini setelah itu kita baut di rangka ini kita baut di masing-masing itu 2 baut. Kemudian untuk besi siku ini kita buat di kedua sisinya. Jadi nanti ketika menempel di tembok itu menjadi kuat. Sedangkan di bagian yang bawah ini kita lubangi. Jadi nanti ketika kita melakukan pemasangan, maka baut dinabol yang kita gunakan adalah 3 buah yang menempel di tembok. Sahabat semuanya, setelah kerangka jadi dilanjutkan untuk pemasangan di tembok dengan langkah awal menimbang ujung kanan dan ujung kiri. Jadi bagian kanan dan kiri diusahakan sama. Kemudian setelah penimbangan kita memasang untuk kerangka. Ini diharapkan memakai waterpass, jadi posisi kerangka ini bisa vertikal tegak lurus. Kemudian lubang dari ketiga yang sudah kita buat kita beri tanda pada temboknya. Ini untuk nanti ketika mau kita bor, ini posisi lubang sudah ada untuk tandanya. Dan dilanjutkan kita pengeboran. Ini untuk pengeboran kedalamannya kita sesuaikan dengan panjangnya baut dinabol. Kemudian untuk pemasangan baut dinabol ini karena ada 3 buah, maka lubangnya juga kita buat 3 buah. Ini posisi yang di bawah 1, kemudian yang di atas 2 lubang. Setelah lubang ini selesai kita buat, kita lanjutkan pemasangan baut dinabol. Ini kita masukkan. Kemudian untuk bautnya nanti kita copot. Jadi posisi pemasangan dinabol ini sangat penting sekali untuk diperhatikan letaknya, sehingga peletakan baut dinabol ini nantinya ketika kita dibaut dengan kerangka hasilnya akan sesuai dengan rencana kita, tegak lurus. Kemudian kita pasang untuk bautnya, murnya ini kita pasang. Dari masing-masing mur baut ini kita kencangkan
baik sisi yang kanan, sisi kiri untuk bagian depannya. Kemudian di bagian bawah ini juga kita kencangkan, sehingga setelah kita coba ini posisi kerangka ini terlihat kokoh, tidak bergerak untuk posisi yang menempel di tembok. Kemudian setelah itu kita lakukan pemasangan untuk bagian yang tengahnya. Jadi sebelum pemasangan tadi kita buat benang, ini posisi antara sisi kiri dan kanan ini sebagai acuan untuk pemasangan yang bagian tengah. Kemudian setelah itu kita pasang untuk perkuatan di ujungnya. Di ujung ini untuk ukurannya sama dengan untuk kerangka ini. Setelah itu kita pasang juga di bagian temboknya, ini menempel di tembok. Ini kita pasangkan hasil juga. Ini bertujuan untuk memasang usuk. Jadi antara kuda-kuda ini juga kita pasang usuk, sehingga nanti jaraknya 1 meter antara usuk dan kuda-kuda. Ini kita coba, alhamdulillah kuat dengan beban sekitar 70 kilo. Setelah ini terpasang, dilanjutkan pemasangan rengnya. Jadi reng ini kita pasang menyesuaikan dengan posisi dari penutup atapnya. Nah, setelah itu kita pasang untuk penutup atapnya. Ini kita beri jarak 1 meter. Kemudian karena sambungannya di atas itu setengah, maka untuk jarak yang di atas itu setengah meter jarak dari rengnya. Kemudian untuk pembautan dari penutup atap ini, untuk bagian yang atas itu diusahakan semua dibaut pada posisi sependek yang menonjol ke atas. Nah, ini setelah selesai pemasangan untuk hasil dari atap kios yang kita buat tanpa tiang ini. Demikian sahabat semuanya untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.